Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran kimia. Pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai ikatan kimia. Minggu lalu, kalian telah mempelajari mengenai ikatan kimia yang meliputi kestabilan atom dan ikatan ion. Oke, di sini Ibu akan review sebentar mengenai kestabilan atom dan ikatan ion. Check this out. Oke, di antara unsur-unsur di alam, hanya unsur-unsur gas mulia yang stabil, dan unsur lain itu tidak stabil. Unsur gas mulia itu ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Dan ini merupakan konfigurasi elektronnya. Kita lihat di sini, elektron valensinya helium 2 dan yang lain elektron valensinya 8. Nah, dari konfigurasi gas mulia ini didapat aturan oktet dan aturan duplet. Aturan duplet dan oktet ini merupakan kecenderungan unsur-unsur untuk menjadikan konfigurasi elektron seperti gas mulia. Duplet itu elektron valensinya sama dengan 2, dengan syarat Z atau nomor atomnya kurang dari 4. Dan aturan oktet itu elektron valensinya 8. Intinya, unsur-unsur itu akan dikatakan stabil apabila elektron valensinya 2 mengikuti aturan duplet atau 8 mengikuti aturan oktet. Oke, sekarang kita masuk ke lambang Lewis, yaitu lambang atom disertai elektron valensinya. Lambang Lewis ini ditandai dengan titik. Nah, kenapa kita harus mempelajari lambang Lewis? Karena terbentuknya ikatan antar atom itu hanya terjadi pada bagian luar atau elektron valensinya. Kita beri contoh. 3 Li, konfigurasi elektronnya 2, 1. Berarti elektron valensinya itu 1 kan? Nah, elektron valensinya 1 berarti lambang Lewisnya Li titik hanya 1. Karena elektron valensinya hanya 1. Sekarang yang Na, konfigurasi elektronnya 2, 8, 1. Elektron valensinya 1, tinggal kita tulis Na titiknya 1. O, konfigurasi elektronnya 2, 6. Elektron valensinya 6 kan? Berarti O, perhatikan di sini, titiknya ada 6 karena dia elektron valensinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang N 2, 5. Elektron valensinya 5. Berarti lambang Lewisnya N 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat Li, konfigurasi elektronnya 2, 1. Dia akan mencapai aturan duplet. Elektron valensinya sama dengan 2. Nah, Li ini untuk mencapai kestabilan di aturan duplet ini, dia akan melepas 1 elektron. Jadi nanti ini 1 yang elektron valensinya dilepas menjadi Li plus. Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kalian pelajari bahwa jika atom melepas elektron itu akan membentuk ion positif. Sekarang kita masuk ke ikatan ion. Ikatan yang terjadi antara ion-ion positif dengan ion-ion negatif dengan gaya elektrostatis. Oke, langsung masuk ke contoh. Contoh pembentukan ikatan ion. Misalnya Na dengan Cl. Na konfigurasikan dulu 2, 8, 1. Cl 2, 8, 7. Nah, kita lihat untuk mencapai aturan oktet, Na itu kelebihan 1 elektron. Dan Cl untuk mencapai oktet itu dia kekurangan 1 elektron. Oke, sekarang Na plus Cl.
Nah, karena Na kelebihan 1 elektron dan Cl kekurangan 1 elektron, maka perhatikan di sini, Na akan menyerahkan elektronnya kepada Cl. Menjadi karena Na melepas 1 elektron ke Cl, kalau melepas itu bentuk ion positif, dan Cl menerima 1 elektron dari Na, maka negatif. Na plus Cl min menghasilkan NaCl. Nah, ion Na dan ion Cl ini berikatan dengan gaya elektrostatis membentuk ikatan ion. Hasilnya yaitu NaCl. Contoh lagi, misal MgO. Mg itu nomor atomnya 12, O itu nomor atomnya 8. Konfigurasikan dulu, 2, 8, 2, yang ini 2, 6. Mg kelebihan 2 elektron. Ini kan, biar dia jadi oktet. Yang O kekurangan 2 elektron. Oke. Mg elektron valensinya 2, kita tulis 1, 2. O elektron valensinya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena Mg kelebihan 2, dia memberikan kepada O 2 elektron. Menjadi Mg ngasihnya 2 elektron kan? Berarti dia Mg2 plus. O-nya dia menerima 2 elektron, berarti 2 min. Mg2 plus O2 min sama dengan MgO. Selanjutnya, Ca dengan Cl. Ca itu 20, Cl itu 17. 2882. 287. Yang ini kelebihan 2 elektron, yang ini kekurangan 1 elektron. Oke. Yang atas kelebihan 2 elektron, yang bawah kekurangannya hanya 1 elektron. Terus bagaimana? Agar sama, berarti salah satunya dikalikan. Dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena ini kelebihannya 2 elektron. Berarti nanti Cl-nya itu harus ada 2, karena dia kekurangannya hanya 1 elektron. Lanjut. Ca itu elektron valensinya 2. 1, 2. Cl itu elektron valensinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ada 2 Cl, kita tulis lagi Cl-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Ca memberikan 2 elektronnya kepada Cl yang pertama dan kepada Cl yang kedua. Ca memberikannya 2 elektron kan? Berarti dia Ca2 plus. Karena dia memberikannya langsung 2 elektron. Plus Cl plus Cl di sini ada 2. Kita tulis berarti 2 Cl. Cl yang pertama menerima 1 elektron. Cl yang kedua juga menerima 1 elektron. Berarti masing-masing Cl hanya menerima 1 elektron. Berarti ada 2 Cl menerima 1 elektron. Berarti 2 Cl min. Hasilnya Ca-nya ada 1, kita tulis Ca. Cl-nya ada 2, Cl2. Ca-nya ada 1, Cl-nya ada 2, CaCl2. Oke, selain ikatan ion, ada juga ikatan kovalen.
Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Kalau yang ion ada ion positif dan ion negatif, kalau ini pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, ikatan kovalen ini terbentuk apabila orbital-orbital yang berisi satu elektron saling tumpang tindih atau overlap satu dengan yang lainnya. Untuk menuliskan ikatan kovalen ini, Ibu sarankan kalian harus memiliki 2 buah pulpen yang berbeda warna untuk membedakan satu atom dengan atom yang lainnya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contohnya H dengan H. Oke, H dengan H. Seperti biasa kita konfigurasikan terlebih dahulu. Ini satu, ini juga satu. H ini kan akan memenuhi aturan duplet yang 2 elektron valensi, maka dia kekurangan 1 elektron. Kekurangan 1 elektron karena dia akan membentuk aturan duplet, yaitu 2 elektron valensi. H yang ini juga sama aja, kekurangan 1 elektron. Oke, setelah itu kita tuliskan lambang Lewisnya. Yang satu warna biru, yang satu warna hitam. H dengan H sama-sama akan memenuhi aturan duplet, yaitu 2 elektron valensi. H dengan H. Kita lihat di sini. Sekarang H ini sudah mempunyai 2 elektron dari pemakaian bersama H satunya. Dan H yang biru juga sudah mempunyai 2 elektron. Dua-duanya sudah memenuhi aturan duplet. Ikatannya berarti H menghasilkan H-nya ada berapa? Ada 2, berarti hasilnya H2. Kalau yang kayak gini itu namanya rumus elektron. Kalau yang sudah ada ikatannya seperti ini namanya rumus bangun. Dan ini rumus molekulnya H2. Contoh ikatan kovalen selanjutnya yaitu ikatan antara H dengan O. Seperti biasa kita konfigurasikan dulu. H itu 1, O itu 8, 2, 6. Yang ini kekurangan 1 elektron untuk membentuk duplet. Yang O juga sama, kekurangan, tapi dia kurangnya 2 elektron karena akan membentuk oktet. Yang satu hanya kurang 1, yang satu hanya kurang 2. Berarti salah satunya kita kalikan 2 agar sama-sama 2. Nah, selanjutnya H kita tulis struktur Lewisnya plus O tuh 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya di sini H-nya ada 2 karena sudah dikalikan 2. Berarti di sini 2H plus O menghasilkan, berarti kan O-nya ada 1, H-nya ada 2. Kalau O-nya ada 1 dan H-nya ada 2, itu berarti O-nya di tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, O sudah ada di tengah. Berarti H-nya di sini kan? Karena dia akan memakai bersama. H, di sini juga H. Oke. Sekarang O-nya sudah mencapai 8 elektron. Sudah mencapai oktet. H juga sudah mencapai duplet karena pemakaian bersama elektron. Nah, selanjutnya kita tulis rumus bangunnya. Berarti rumus bangunnya H berikatan dengan O berikatan dengan H. Hasilnya H-nya ada 2, O-nya ada 1, berarti H2O. Terus selanjutnya ikatan antara H dengan Cl. H kekurangan 1 elektron dan mempunyai elektron valensi 1. Kita tulis H lambang Lewisnya. Kemudian Cl
Elektron valensinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama-sama kekurangan 1 elektron, berarti tidak usah ada yang dikalikan. Menghasilkan H-nya berikatan dengan Cl. Cl sudah punya 8 elektron, H sudah punya 2 elektron. Nah, ikatannya seperti ini, hasilnya HCl. C, untuk membentuk aturan oktet, dia kekurangan 4 elektron. 4 elektron. Sedangkan H hanya kekurangan 1 elektron. Salah satunya ada yang harus dikalikan, yang ini 4, yang ini 1. Berarti yang H dikalikan 4. Berarti nanti H-nya ada 4. C, elektron valensinya 4. Kita tulis C 1, 2, 3, 4. Plus H, elektron valensinya 1. Tapi H-nya ini ada 4. 4H. Berarti menghasilkan C-nya ada 1. H-nya ada 4. Kira-kira yang di tengah yang C atau yang H? Yang bakal di tengah itu yang unsurnya lebih sedikit. Misal kayak tadi, H-nya ada 2, O-nya ada 1. Berarti yang di tengah yang hanya 1, O. C-nya di sini sekarang C-nya ada 1, H-nya ada 4. Berarti yang di tengah yang lebih sedikit, yaitu C. Berarti C-nya di tengah. Elektron valensi C 4. 1, 2, 3, 4. H-nya ada 4, elektron valensinya 1. H yang pertama, H yang kedua, H yang ketiga, H yang keempat. Sekarang H sudah punya 2 elektron. H yang lain juga punya 2 elektron. Dan C sudah punya 8 elektron dari pemakaian bersama dengan H. Kemudian ikatannya seperti apa? C berikatan dengan H, C berikatan dengan H, C berikatan dengan H, C berikatan dengan H. C-nya ada 1, H-nya ada 4, berarti CH4. Oh iya, Ibu mau memberitahu kepada kalian, di sini H dengan Cl terikat kan? Pasangan elektron yang terikat itu namanya PeI atau pasangan elektron ikatan. Dan yang ini yang tidak berikatan itu disebut dengan PeB atau pasangan elektron bebas. Yang di H2O ini ada 2 PeI dan 2 PeB. PeI yang mana? Yang ini kan yang berikatan. Ini juga. Yang namanya pasangan itu pasti berdua. Berarti kalau pasangan elektron ikatan itu elektronnya ada 2. Yang ini satu pasang elektron ikatan, yang ini satu pasang elektron ikatan. 2 PeB, yang ini satu pasang elektron bebas, yang ini satu pasang elektron bebas. Oke, dalam senyawa kovalen ada aturan penulisan senyawanya. Yang pertama, unsur yang keelektronegatifannya kecil ditulis di depan. Di bab 2 yang kemarin sistem periodik unsur, kalian telah belajar mengenai keelektronegatifan. Dari kiri ke kanan semakin besar, dan dari atas ke bawah semakin kecil. Contoh misalnya ada ikatan antara O dengan F. Maka senyawa yang akan terbentuk itu OF2, bukan F2O. Kenapa? Karena keelektronegatifan O lebih kecil daripada F. Ada lagi, misalkan ada ikatan antara C dengan Cl. Maka yang akan terbentuk CCl4, bukan Cl4C.
Yang kedua, untuk penulisan senyawa biner atau senyawa atas dua unsur antara unsur non-logam tertentu dengan H yang sudah biasa digunakan, unsur yang ditulis di depan sesuai dengan urutan ini. Di sini ada H-nya. Misal, yang tadi contoh kita ada ikatan C dengan H. Maka ditulisnya C dulu atau H dulu? Di sini C, di sini H. Berarti tulisnya C dulu baru H. CH4 kan yang terbentuk, bukan H4C. Selanjutnya tadi juga kita sudah belajar ikatan antara H dengan Cl. Ditulisnya yaitu HCl, bukan ClH. Kenapa? Karena di sini H-nya lebih dulu dibandingkan dengan Cl. Oke, dari yang telah kita pelajari tadi, antara ikatan ion dan ikatan kovalen, berarti kalian sekarang sudah bisa membedakan yang mana ikatan ion dan mana yang ikatan kovalen. Contohnya di sini, tentukan jenis ikatan yang terdapat dalam senyawa berikut. Yang A, HI. H itu 1, I itu 53. Konfigurasi elektronnya 1, yang ini 2, 8, 18, 18, 7. Yang ini kekurangan 1 elektron. Yang ini kekurangan 1 elektron. Kalau sama-sama kekurangan ini, pasti mereka tidak ada yang memberi dan tidak ada yang menerima. Tapi sama-sama memberi dan sama-sama menerima. Artinya mereka akan memakai bersama pasangan elektron. Kalau pemakaian bersama elektron berarti ikatan yang terbentuk ikatan kovalen. Oke, sekarang yang B. Li2O. Li3O8. Konfigurasinya 21. Yang ini 26. Yang ini kelebihan 1 elektron karena dia akan membentuknya duplet kan. Yang O kekurangan 2 elektron. Yang ini ada yang kelebihan dan ada yang kekurangan. Kalau ada yang kelebihan dan ada kekurangan, pasti salah satunya memberi dan salah satunya menerima. Maka ini merupakan ikatan ion. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk materi ikatan kimia pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian dapat mengerti apa yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.